yang singkat. Let it bang, bang. RPL Research Basement adalah tugas perancangan proyek akhir untuk mata kuliah fisika dasar. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui daerah yang dialiri dengan arus listrik. Dan yang kedua, untuk memahami prinsip kerja motor listrik. Dan yang ketiga, untuk mengaplikasikan pemahaman gaya magnetik atau gaya Lorentz. Tujuan umum penerapan gaya Lorentz ini adalah untuk mengetahui bahwa dunia teknologi yang sudah canggih bisa diambil dari prinsip sederhana yang bisa kita lakukan di rumah maupun di tempat lain. Teknologi yang sangat rumit berawal dari pesawat sederhana, namun kita dapat merubahnya sedemikian rupa hingga terciptalah alat yang mendukung berbagai aspek keilmuan. Percobaan alat ini juga memberikan efisiensi biaya lebih hemat kepada mahasiswa karena terbuat dari bahan-bahan yang lebih sederhana dan mudah dapat di lingkungan sekitar. Dan jika mahasiswa ingin membuat sendiri alat ini, mereka akan lebih mudah dalam proses pembuatan karena langkah-langkah serta proses pembuatan motor listrik sederhana tidak serumit motor listrik canggih masa. Motor listrik merupakan salah satu mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran. Pada dasarnya, motor listrik dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber tegangan yang digunakan, yaitu motor listrik bolak-balik AC dan motor listrik arus searah DC. Motor listrik bolak-balik AC yaitu jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC. Motor AC memiliki penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus menurunkan konsumsi dayanya. Contoh alatnya seperti dispenser, kulkas, setrika, dan lain-lain. Kelebihan arus AC yaitu sangat mudah didapatkan karena hanya dengan menggunakan generator. Lalu, arus listrik AC biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh karena listrik yang disalurkan menggunakan voltage yang tinggi. Kekurangan arus AC yaitu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Sedangkan motor listrik DC yaitu suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Motor DC ini juga disebut sebagai motor arus searah. Motor DC biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC. Contohnya, vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Kelebihan dari arus DC ini dapat diisi ulang dan mudah dibawa kemana-mana, serta dapat disimpan dalam waktu yang lama. Kekurangannya, daya arus DC yang bisa digunakan hanya daya yang rendah. Rumus yang digunakan dalam prinsip gaya Lorentz adalah sebagai berikut. Pada percobaan motor listrik yang kami buat, kami menggunakan baterai sebagai sumber alat listrik, yaitu sebesar 1,5 volt, magnet, peniti, tutup botol bekas, serta kawat tembaga. Peniti diletakkan tegak lurus pada tutup botol bekas dengan karet sebagai pengikatnya dan juga selotip. Peniti ini disebut sebagai penyangga kumparan. Kumparan itu berupa kawat tembaga yang sudah dililit. Peniti tersebut dialiri arus listrik dari batu baterai tersebut. Alat dan bahan yang kami perlukan yaitu yang pertama kawat tembaga, 2 buah botol bekas, gunting, spidol, baterai 1,5 volt, 2 buah karet gelang, magnet, dan 2 buah peniti. Cara membuat alat ini yaitu yang pertama, bentuk bulatan kumparan dengan bantuan spidol. Yang kedua, kupas kulit tembaga dengan gunting. Ketiga, tancapkan peniti pada tutup botol bekas. Keempat, rangkai semua menjadi satu. Cara kerja alat. Pada alat ini menerapkan prinsip dari gaya Lorentz.
Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Berikut langkah-langkah terciptanya dari gaya Lorentz. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, kawat yang membawa arus dibengkokkan dan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Kemudian yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan medan. Pada percobaan yang telah kita lakukan di atas, analisis yang bisa kita gunakan yaitu secara pengamatan atau secara observasi untuk menentukan gaya Lorentz pada dinamo mainan. Percobaan ini menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan sehingga kita bisa mencobanya secara mandiri. Alat dan bahan yang kami gunakan di sini yaitu yang pertama kawat tembaga, yang kedua 2 buah tutup botol bekas, yang ketiga gunting, yang keempat spidol, yang kelima baterai 1,5 volt, yang keenam 2 buah kabel, yang ketujuh 2 buah karet gelang, yang kedelapan magnet, yang kesembilan 2 buah peniti. Alat-alat yang saya sebutkan tadi mudah ditemukan dan cara pembuatannya pun cukup mudah. Yang pertama, gulungkan kawat tembaga menjadi 2 dan 3 jumlah lilitan. Yang kedua, kupas bagian ujung isolator lilitan kawat. Yang ketiga, masukkan ujungnya peniti yang tajam ke dalam tutup botol. Kemudian ikat dengan karet gelang supaya tidak berubah. Lalu kita lakukan percobaan apakah alat yang kita buat ini bekerja dengan baik ataupun tidak. Jika alat yang kita buat bekerja, maka kawat akan berputar. Jika kawat tidak berputar, maka alat yang kita gunakan kemungkinan ada kesalahan dalam pembuatannya. Dan dari video yang kita lihat tadi, hasil analisis yang saya dapatkan, jika jumlah ikatan kawat semakin banyak, maka gaya yang dihasilkan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Alat yang kami buat ini menerapkan prinsip gaya Lorentz di dalamnya, namun kami buat dengan versi sesederhana mungkin. Pada dasarnya, penerapan gaya Lorentz pada alat dan teknologi yang canggih sama saja sistem kerjanya dengan alat sederhana yang kami buat. Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa di dalam alat harus terdapat lilitan, kemudian kuat arus dan kuat medan magnet untuk kemudian menimbulkan gaya Lorentz yang menyebabkan perputaran akibat adanya momen putar. Lilitan kawat tidak akan berputar apabila tidak di starter atau diberi gangguan awal terlebih dahulu. Hasil pengamatan kami juga menunjukkan bahwa jumlah lilitan yang banyak, kemudian kuat arus yang kuat dan medan magnet yang tinggi akan menyebabkan perputaran lilitan kawat menjadi kencang. Namun sebaliknya, apabila jumlah lilitan yang kecil, kemudian kuat arus yang sedikit dan kuat medan magnet yang kecil akan menimbulkan perputaran semakin kecil.